Sejumlah desa terdampak banjir Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara hingga hari ini belum tersentuh pemerintah Tapanuli Tengah. Kita bergabung dengan Adi Dwinanda, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat sore Adi, bisa Anda jelaskan di mana Anda posisi berada sekarang? Apakah di belakang Anda itu adalah salah satu akses yang terputus akibat banjir longsor kemarin? Adi, silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat sore Ruli. Betul sekali bahwa saat ini saya sedang berada di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana kami sedianya akan menuju salah satu desa yang masih terisolir di kawasan Kecamatan Sibabangun ini. Namun mengingat kondisi cuaca yang kurang memungkinkan untuk kami menuju ke sana, akhirnya kami berhenti sejenak di tepi jalan begitu ya. Dan memang tadi sempat ada bertanya bahwa apakah jalanan di belakang saya ini merupakan jalan terputus. Ini sebetulnya tidak terputus total, melainkan hanya longsor. Jadi memang untuk jalanan yang menghubungkan antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga Kabupaten Tapanuli Selatan ini ada beberapa titik yang jalannya itu longsor. Namun demikian hingga tadi kami memantau sepanjang jalan sudah ada dari pemerintah sendiri melalui ekskavatornya terus bekerja untuk kemudian membuka jalan. Karena jalur ini merupakan jalur vital yang menghubungkan antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga Kabupaten Tapanuli Selatan. Bahkan jalur ini juga menghubungkan antara Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Provinsi Sumatera Barat, tepatnya adalah di Kota Padang. Tadi kami juga sempat memantau beberapa titik, Ruli, salah satunya adalah Kecamatan Tuka yang kembali kami pantau karena mengingat kawasan ini merupakan salah satu daerah terdampak paling parah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena dari kemarin ini hujan cukup deras masih melanda Kabupaten Tapanuli Tengah. Mungkin Anda bisa melihat ya di belakang saya ataupun sekeliling saya ini cuacanya cukup mendung sekali. Karena biasanya di Kabupaten Tapanuli Tengah ini hujan deras yang cukup lebat ini terjadi pada sore hingga malam hari, sehingga inilah yang harus menjadi kewaspadaan masyarakat. Mengingat kami memantau masih banyak sekali sebetulnya masyarakat yang kemudian masih berdiam diri di rumah lantaran mereka tidak tahu mau mengungsi di mana. Dan hal inilah yang menjadi catatan kami bahwa untuk desa-desa terisolir sendiri banyak sekali jumlahnya, bahkan jalur putus juga masih banyak di hari ke-14 ini. Ini yang menjadi catatan kami bahwa masyarakat menyebut gitu ya, bahwa merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat. Karena hingga hari ke-14 ini banyak sekali bantuan yang tidak sampai ke mereka, walaupun dari pemerintah pusat sendiri mengklaim bahwa bantuan ini sudah semaksimal mungkin diberikan kepada masyarakat. Tapi lagi-lagi masyarakat di desa terisolir seperti Kecamatan Tuka ataupun beberapa desa lainnya ini masih belum mendapatkan bantuan, bahkan cukup minim sekali. Selain dari bantuan yang cukup minim, yang kami soroti adalah masih banyaknya titik-titik jalan yang masih putus ataupun longsor seperti yang ada di belakang kami ini, yang belum dikerjakan ataupun belum dibereskan begitu ya oleh pemerintah, belum dibuka kembali. Bahkan salah satu jembatan penghubung antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan ini juga masih belum selesai dikerjakan, di mana jembatan tersebut putus akibat banjir kemarin, dan saat ini masih sedang dibangun jembatan sementara agar mobilitas BBM, mobilitas logistik ataupun bantuan ini dapat berjalan dengan efektif. Selain itu yang kembali kami soroti adalah di mana listrik, kalau kita berkaca pada ratas yang diikuti Presiden dan beberapa menteri kemarin menyebut bahwa pemerintah ini menjamin sebetulnya untuk listrik akan menyala 100% di 3 hari ke depan atau saat ini begitu ya, khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini. Namun di beberapa titik kami pantau listrik ini masih cukup padam, bahkan akses komunikasi juga masih belum sepenuhnya normal. Hal inilah yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah juga, khususnya agar akses listrik ini agar dipercepat untuk menyala 100% di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Mengingat mayoritas desa-desa yang masih terisolir itu adalah di kawasan perbukitan. Tentu akses jalan ini masih menjadi salah satu masalah begitu ya, tantangan bagi pemerintah ataupun bagi masyarakat untuk mereka mendapat bantuan ataupun menyalurkan bantuan. Ini segera harus dicari solusinya, karena kita memantau hingga hari ke-14 ini masih banyak titik-titik yang masih belum terjamah begitu oleh bantuan. Tentu kita berharap Ruli secepatnya ya, ini karena sudah 2 minggu, bahkan masyarakat juga sudah tidak dapat menunggu lagi sampai kapan mereka harus bergantung, dan mereka juga tidak tahu harus bergantung pada siapa begitu, karena stok pangan yang mereka punya juga sudah menipis, bahkan untuk air bersih saja mereka tidak punya. Kami juga menemukan hal yang cukup memprihatinkan, mereka juga membersihkan diri ataupun mandi, sumber minum juga pencuci pakaian menggunakan air aliran sungai yang baru terbentuk akibat longsor yang warnanya cukup keruh sekali. Inilah yang menjadi
penyakit ataupun tiba-tiba nanti ada banjir susulan atau longsor susulan, mengingat juga intensitas hujan di kawasan Kabupaten Tapanuli Tengah ini masih cukup deras. Jadi pemerintah harus bergerak cepat untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kembali kepada Ruli. Adi, tadi Anda mengunjungi sejumlah wilayah ataupun desa dengan segala keterbatasannya dan belum mendapatkan bantuan atau tersentuh bantuan dari pemerintah. Kalau Anda bisa menggambarkan sedikit bagaimana kondisi warga di desa-desa yang terisolir yang belum mendapatkan bantuan tersebut, bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan sandang dan pangan mereka di sana gitu. Apakah sempat ada misalnya bantuan dari udara yang disalurkan seperti itu, Adi? Hmm. Iya, betul sekali Ruli. Kalau tadi kami sempat ya beberapa hari ini berbincang begitu dengan masyarakat di desa-desa yang terisolir, memang saat ini kondisi mereka cukup memprihatinkan karena untuk stok pangan saja, untuk makan saja mereka harus keluar dari desa, berjalan berkilo-kilometer, Mhm, berjam-jam bahkan untuk hanya mencari sesuap nasi saja. Untuk mhm, bantuan mereka juga kami memantau belum ada tenda-tenda seperti dapur umum yang didirikan mhm, oleh pemerintah bahkan di di dekat-dekat desa mereka yang terisolir ini lah yang menjadi sebuah ironi ya bagi kami tim meliput juga mhm, bahwa untuk masyarakat ini tidak mempunyai akses pangan yang cukup mhm, hanya mengandalkan stok-stok pangan saja yang mereka punya sementara dari pemerintah juga ini sampai sekarang masih menggunakan airdrop begitu ya mhm, ataupun bantuan dari udara untuk mengakses desa-desa terpencil dan masalahnya adalah tidak semua desa-desa tersebut menerima bantuan tersebut mhm, karena itu tadi, akses yang masih susah, iya, ditambah lagi kondisi cuaca yang mhm, di Tapanuli Tengah ini masih cukup sering berubah-ubah, saat ini mhm, hujan, tiba-tiba panas, begitu ya. iya, Jadi ini tantangan sendiri bagi mungkin masyarakat ataupun pemerintah kemudian untuk menyalurkan bantuan. Tapi kalau kondisinya memang cukup memprihatinkan di beberapa titik. Bahkan mhm, kami sempat berbincang juga, mereka hanya mengandalkan stok pangan, kemudian kami melihat langsung menu-menu yang mereka masak sendiri secara swadaya mhm, ini cukup memprihatinkan juga hanya mie instan begitu ya tiap 3 kali sehari. Jadi makanan-makanan yang kurang bergizi inilah yang kemudian mereka makan begitu. Untuk mhm, cara memasak nasi ini juga mereka tidak tahu, tidak punya akses untuk air bersihnya seperti apa. Jadi mhm, mereka mengambil air bersih dari sisa-sisa sungai bekas mhm, banjir begitu yang kondisinya juga tidak cukup jernih, cenderung keruh bahkan. Jadi inilah realita begitu ya Ruli. iya, Walaupun mungkin pemerintah sudah menyebut bantuan sudah diberikan iya, secara merata, tapi masih ada desa-desa masih banyak bahkan bisa kami katakan bahwa sampai saat mhm, ini kami juga belum semua desa kami dapat susuri karena memang aksesnya masih cukup susah. Jadi mungkin catatan kami yang paling penting adalah membuka akses jalan. Itu yang iya, cukup esensial agar kemudian bantuan seperti pangan dan logistik lainnya bisa masuk ke desa-desa yang terisolir. Karena beberapa jembatan juga masih putus, jalanan putus. iya, Ini yang perlu dicari solusinya. Jadi kita menantikan Ruli langkah iya. dari pemerintah untuk bergerak cepat mengatasi masalah-masalah itu. Kembali kepada Anda Ruli. Baik, Adi, ini sudah 2 minggu kondisi yang diceritakan benar-benar, cukup memprihatinkan. Warga korban banjir ada di wilayah, Tapanuli Tengah saat ini. Hmm. Anda melihat bagaimana sebenarnya, respon dari pihak, pemerintah desa dan juga, kecamatan misalnya dalam berupaya untuk, berkoordinasi dengan pusat dan Hmm. provinsi terkait dengan bagaimana menjamin, kehidupan dan kelayakan hidup dari warga Hmm. korban banjir di wilayah Anda sekarang melaporkan, Adi? Hmm. Iya, sebetulnya untuk pemerintah, ataupun pejabat Mhm, kecamatan ataupun pejabat kelurahan ini mungkin mereka sudah melakukan pendataan ya terhadap mhm, mungkin rumah-rumah rusak mhm, ataupun jumlah korban jiwa. Namun, memang sekali lagi bahwa di Tapanuli Tengah ini bantuan hanya dipusatkan di pusat komando yang ada di Gor Pandan saja yang letaknya di mmm, tengah kota. Lalu baik, pertanyaannya muncul bagaimana, di desa-desa yang iya, kemudian terisolir dan tidak punya akses jalan yang cukup sehingga bantuan itu dapat masuk. Jadi mereka mau tidak mau harus ada perwakilan yang kemudian mengambil bantuan itu dengan cara berjalan kaki iya, ataupun nebeng begitu ya iya, dengan kendaraan-kendaraan yang lewat untuk mhm, kemudian mengunjungi posko pusat bantuan untuk hanya mengambil beras karena kami sendiri juga mengalami begitu ya, kami mhm, sempat melakukan perjalanan juga bersama para pengungsi bagaimana susahnya iya, untuk mencari pangan begitu, bagaimana harus menyeberangi sungai yang cukup deras, melakukan iya, perjalanan yang berjam-jam itu. Jadi inilah sebuah tantangan ya mungkin bagi
pemerintah ataupun masyarakat agar sama-sama dicari solusinya Iya. bagaimana nanti mempertemukan bantuan ini yang sudah Mhm, ada kepada desa-desa yang terisolir ini. Karena memang dari mhm. catatan yang kami dapatkan selama melakukan peliputan di Tapanuli Tengah ini, akses jalan menjadi salah satu kunci untuk kemudian dapat tersalurkan bantuan itu secara efektif. Kembali Baik. kepada Anda, Ruli. Baik, terima kasih Adi Dunanda melaporkan dari Tapanuli Tengah. Dan kalau kita sudah mendengarkan secara detail bagaimana kondisi masyarakat di sana, Adi selamat bertugas kembali, dijaga kesehatan dan keselamatan Anda di sana. Dan juga kameramen Anda, Evan Askam.